Shalom Mama Nginang yang terkasih. Hari ini Selasa 22 November 2022. Firman Tuhan akan menguatkan kita. Maka marilah kita mempersiapkan hati untuk saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, hari ini firman Tuhan bagi kita tertulis dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Di bahasa Batak dedok, asal dihabiari hamu Jehovah, jala dioloi hamu ibana di bagasan hasit tongan, sian nasarohamuna, ai ida hamu ma, godang nai, naung binahenna tuhamu. Demikianlah firman Tuhan. Layanilah Tuhan dan setialah padanya. Itulah judul teks kita Amanginang. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, Samuel hendak mendorong dan menantang kita dalam hal menunjukkan keakraban dan kedekatan kita kepada Tuhan. Ini bagian dari pidato perpisahan Samuel kepada bangsa Israel. Maka kesetiaannya dalam memimpin Israel tidak melakukan pemerasan dan tidak merugikan siapapun. Dia adalah hakim yang setia pada kebenaran dan keadilan, sehingga tidak pernah menerima sogokan sedikit pun atau dari siapapun. Maka peringatan Samuel di sini pada umatnya Israel, jika mereka setia untuk mempertahankan kesetiaan mereka tanpa kembali kepada penyembahan berhala, Allah itu setia dalam memberkati orang yang dikasihinya dan yang setia kepadanya. Sebaliknya, jika Israel berbalik, Allah akan membuang mereka. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, melalui peringatan ini hendaknya kita menempatkan Allah pada posisi yang terdepan dan yang terutama. Karena di sekitar kita selama di dunia ini, godaan itu selalu ada di dekat kita. Maka perlu waspada. Dunia ini begitu pintar dan lihai dalam menggoda manusia atau menggoda kita, agar kita menjauh dari kasih Allah, dari kasih-Nya, dan agar kita meragukan kuasa-Nya. Maka dunia sering sekali mengarahkan kita pada kebimbangan dan keputusasaan, sehingga sulit memilih mana yang benar, karena iman kita telah dinodai oleh iblis. Untuk boleh tetap tinggal dalam Tuhan dan mau melayaninya dalam setiap perjalanan hidup kita, itu akan menjadi ibadah sejati kita yang percaya kepadanya. Nyanyian yang mengingatkan kita dengan kata-kata demikian, melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Lagu itu akan lebih mengingatkan kita. Dan jika kita mengganti kata-kata melayani itu dengan kata mengampuni, juga akan mengingatkan kita
untuk mengampuni, dan karena Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Dan karena Tuhan lebih dulu memberi pengampunan kepada kita, kita pun harus mau mengampuni. Dan juga jika kita ganti dengan mengasihi, maka jika kita hendak mengasihi teman dan saudara kita, itu karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Sehingga kita harus mau tetap mengasihi sesama. Arti dari titah pertama juga yang disampaikan Allah bagi kita adalah mengingatkan untuk supaya kita lebih takut, lebih kasih kepadanya daripada yang lain. Dan maksudnya adalah karena Tuhan itu Maha Kuasa. Maka dengan demikian, layanilah Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Takutlah padanya. Dan bukti iman kita kepadanya adalah dengan ibadah yang sejati, melakukan kasih, melakukan kebaikan, dan yakinkan iman percayamu hanya kepadanya, yakni Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Demikian kiranya teks ini akan selalu mengingatkan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Maka kami mau sampaikan salam sehat, salam sukacita, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk segala penyertaan-Mu. Kami layak untuk mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Dan biarlah kami akan selalu berbakti kepadamu untuk tetap setia dan untuk tetap memuji nama-Mu. Dan itulah ibadah kami yang sejati, sehingga kami akan tetap memberitakan kuasa-Mu. Berkati Bapa untuk setiap aktivitas kami, juga untuk setiap jemaat-Mu dalam kegiatan mereka di berbagai tempat, dan yang dalam keadaan sakit, kiranya Engkau yang menguatkan mereka dan menyembuhkan mereka. Beri kekuatan yang dalam kelemahan, dan berikan penghiburan yang dalam duka cita. Hanya kepadamu lah pengharapan kami, dan kami akan selalu menyatakan iman percaya kami dengan sepenuh hati, tanpa ada keraguan-raguan, sehingga itulah kami yang tetap berserah kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan yang dari Roh Kudus, itulah yang memberkatimu. Amin.